Silahkan, silahkan. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Ini pas Eh, mhm. Rabu malam Kamis ya, kita ngumpul bersama untuk mendengarkan materi yang keren, parenting one on one atau 1.0 atau apa nih ngomongnya Ko Irfan? 101, 101. 101 aja. Oke, siap. Parenting 101 yang akan dibawakan oleh Ko Irfan yang sekarang sudah ada di hadapan kita semua. Saya sendiri sebenarnya udah nggak sabar nih membaca copywriting-nya ya. Ada beberapa hal yang buat saya itu menggelitik ya, tentang izin dan lain sebagainya. Ini kayaknya, akan jadi bahasan yang seru malam ini ya, Ko Irfan ya. Tapi sebelum mulai Bapak dan Ibu semua, saya izin untuk, sedikit menyampaikan CV dari pembicara malam ini, yaitu Irfan Irawanji. Kita biasa manggilnya Ko Irfan. Beliau ini mempunyai experience-nya di saat ini menjadi presiden dari Indonesia Meta Coach Indonesia, Meta Coach Foundation, kemudian, masih ya General Manager PT Buana Indonesia Abadi. Oh, itu udah enggak, sekarang udah. Udah enggak? Oke. Mhm. Kemudian CEO dari PT Gema Berdikari Unggul, masih? Itu Kemud zaman saya masih kurus itu. Oh, masih guru. Beda ya? Beda. Oke. Ya, ya ini masih ada beberapa eksperimen yang, sebenarnya ya mungkin masih ditekunin atau tidak ini kok Irfan ya. Ada marketing dari manajer PT Sumber Rezeki Jaya, Mhm. Senior Research Eksekutif PT Nielsen Indonesia, Mhm. Senior Research Eksekutif PT Markus Indonesia, Research Eksekutif Acmeran McQueen USA. Yang jelas beliau ini untuk soal neurosemantik itu termasuk yang senior. Senior. Senior pengalamannya dan senior kemampuannya. Ya, ya sudah, lulus sebagai coach ini di tahun 2016. Nah, kan sudah cukup lama itu ya, 8 tahun, 8 tahun, 6 tahun ya, gitu. Nah, kemudian dari waktu itu terus bertambah dengan berbagai sertifikat yang berhubungan dengan neurosemantik. Soal parenting, ini juga merupakan satu bagian yang kalau saya perhatikan Kak Irfan, Mhm. salah satu yang jadi passion-nya Kak Irfan juga nih kayaknya, Mhm. ya. Sebagai ayah dari 2 orang putra dan putri ya. Aha. Ya, dan juga, banyak berteman dengan kita-kita yang juga orang tua, sepertinya pengetahuan Ko Irfan tentang parenting ini cukup perlu didengar nih, dan juga, teori-teori atau hal-hal lain yang mendukung supaya kita lebih paham. Karena, ya seperti yang disampaikan oleh Ko Irfan bahwa sebenarnya parenting itu merupakan pembelajaran sepanjang hidup ya. Yap. Menghadapi anak dengan berbagai kondisi, terutama karena nggak punya izin ya Ko Irfan ya, Mhm. nggak punya izin jadi orang tua, tiba-tiba jadi orang tua, nggak pernah wisuda jadi orang tua, tiba-tiba jadi orang tua nih. Oke. Nah, mungkin Bapak dan Ibu udah nggak sabar lagi karena saya lihat di sini banyak juga teman-teman yang, dari berbagai area kalau saya lihat dan juga dari berbagai tempat ini. Ada yang dari Sumeneb tadi saya baca, ada yang dari Lombok, ada yang dari wilayah Jakarta, Jabodetabek dan lain sebagainya. Tapi yang terang ini salut buat semua peserta malam ini yang semangat untuk datang, semangat untuk menambah ilmu, semangat untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi setelah mengikuti Mmm. acara ini. Amin, amin. Dan jangan lupa untuk bertanya kalau ada hal-hal yang kurang jelas,
supaya nggak jadi sesuatu yang mengganjil nanti setelah selesai. Benar ya Kak Ivan Sip, ya? betul sekali. Oke, supaya nggak panjang-panjang lagi nih, boleh nggak langsung saya serahkan kepada Ko Ivan sekalian Boleh. menerangkan tentang neurosemantik ini apa sih gitu? Karena tadi saya juga sempat share Ko Ivan di Mhm, grup kami gitu ya, mhm, orang tua juga, tapi mungkin dengan anak-anak spesial sebagian besar masih apa ya neurosemantik itu, apa ya hubungannya sama parenting gitu. Nah mungkin Ko Ivan bisa mhm, menjelaskan sebagai ketua dari Meta Coach Foundation ya, mhm, mhm. Indonesia. Ya, Tentu boleh, silakan Ko dengan senang Irfan. hati. Terima kasih Bunda Nevri. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih bagi yang sudah hadir di sini. Sungguh sebuah kehormatan, sungguh sebuah sukacita buat saya hari ini bisa berbagi dengan teman-teman. Saya sebagai presiden dari Meta Coach Foundation Indonesia ingin menyambut teman-teman yang hadir di dalam Meta Coach Cafe kita hari ini. Meta Coach Cafe itu singkatannya adalah McCafe. Kita bukan mau niru-niru McDonald, bukan, tapi karena kebetulan aja sama. Jadi kita Meta Coach Cafe. Jadi di sini kalau mau pesan kopi, kopinya bentuknya ilmu dan pengetahuan gitu ya, bukan espresso. Kalau mau espresso silahkan ke Rotella Coffee Corner aja. Nah, acara ini adalah acara yang diadakan secara rutin setiap hari Rabu minggu kedua. Ini sumbangsi kita nih, semua para meta coach di Indonesia itu punya kerinduan. Kita semua tuh suka belajar, kita semua suka berbagi, kita semua berharap bahwa ilmu kita itu bisa dipakai untuk memberdayakan semua orang yang bisa kita sentuh hidupnya. Karena salah satu visi misi hidup saya adalah bagaimana saya menjadi seorang yang bisa mengasah kemampuan bukan hanya diri saya, tapi juga mengasah kemampuan teman-teman atau orang-orang yang berhadapan dengan saya, yang berinteraksi dengan saya, dengan tujuan untuk kita bisa saling berpikir dengan lebih baik, merasa lebih baik, berkata-kata dengan lebih baik, berperilaku dengan lebih baik, supaya akhirnya kita jadi orang-orang yang berdaya dan memberdayakan. Nah, oleh karena itu, Yeay, kasih selamat tepuk tangan buat Ko yeah. Irfan. Oleh karena itu, ilmu yang kita pakai adalah namanya ilmu neurosemantics. Neurosemantics itu sendiri diciptakan oleh Michael Hall, pendirinya, seorang Amerika, seorang researcher, seorang psikoanalis, bukan psikoanalis dia, clinical psychologist, seorang terapis, dan juga seorang coach. Michael Hall ini mendirikan neurosemantics sebagai sebuah ilmu pengembangan yang meleverage atau meningkatkan neuro-linguistic programming atau NLP ke level yang lebih profesional, ethical, dan penuh dengan collaboration dan abundance. Neurosemantic sendiri artinya dari neurologi atau tubuh, dan semantik artinya makna. Nah, Michael Hall bersama dengan Bobby Bodenhammer menemukan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rasakan dan kita katakan, itu didasari dari pemaknaan yang kita berikan terhadap sesuatu. Nah, karena kebetulan saya juga adalah seorang ayah, kebetulan saya juga suka sekali dengan dunia parenting, dan kebetulan saya juga sering coaching para parent yang punya masalah dengan anak-anak mereka. Ketika Bunda Nevi, boleh nggak kita bulan ini temanya parenting? Oh, boleh banget, dengan senang hati. Nah, parenting sendiri itu mungkin saya cerita sedikit kenapa saya belajar parenting. Jadi kalau teman-teman ya, ini bukan karena saya pinter, bukan karena saya punya ilham, punya tiba-tiba bangun terus pengen punya ilmunya, bukan. Tapi karena saya kebetulan kecemplung menjadi orang tua. Kebetulan, bukan kebetulan, yaitu tindakan dengan sengaja kok ya, mau jadi orang tua kok jadi kebetulan. Nah, jadi saya menjadi orang tua pada saat umur saya 26 tahun pada saat itu. Nah, anak saya yang besar sekarang udah umur 13 tahun, jadi ketahuan dia umur gue ya, jangan ya. Nah, karena saya mungkin sama seperti teman-teman di sini punya pengalaman diorang tuai oleh orang tua kita. Sehingga saya mengorang tuai anak saya dengan cara saya diorang tuai. Coba deh kita sambil mikir-mikir sejenak kali ya. Dulu waktu saya diorang tuai gimana ya? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Apakah itu sesuatu yang membuat saya tuh jadi lebih berdaya? Atau inevitably apa yang terjadi, semua dari kita akhirnya punya kendala dalam diri kita masing-masing karena kita dibesarkan dengan orang tua yang bisa jadi punya stresnya mereka sendiri, punya masalahnya mereka sendiri, punya pergumulan-pergumulan mereka sendiri, sehingga ketika mereka mengorang tuai kita tidak diorang tuai
secara pious itu artinya secara mulia gitu, sehingga kita tumbuh ya jadinya kayak gini gitu. Nah coba aja inget-inget deh, dulu saya itu berteman sama gagang rotan, gagang sapu, sama telapak tangan, ban pinggang, dan itu semua yang saya alami. Nah untungnya saya tidak menjadi orang tua yang seperti itu, tapi akhirnya saya menjadi orang tua yang lebih seperti orang Amerika cara mendidiknya. Sehingga anak saya itu sangat loose, saya sangat biarkan mereka, dan itu menciptakan masalah-masalah tersendiri. Nah dengan begitu, akhirnya saya belajar bahwa apa yang saya miliki sebagai seorang orang tua tanpa ilmu, itu bukan sesuatu yang bisa saya lakukan dengan baik. Makanya saya belajar bukan karena saya lebih pintar, bukan karena saya tuh punya ilham untuk jadi orang tua yang baik, terus sampai cari ilmu gitu, bukan. Karena memang saya dicemplungkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang orang tua dari 2 anak saya yang luar biasa, dan itu menjadikan saya ingin bertanggung jawab atas hidup saya untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Maka itu saya mau ngajak teman-teman, saya akan sharing hari ini apa sih yang saya pelajari dari ilmu neurosemantics, ilmu pemaknaan, ilmu komunikasi yang paling advance yang saya tahu saat ini dalam konteks parenting. Neurosemantics itu sangat luas. Kita mau dibawa kemana aja boleh. Tetapi sejatinya dari neurosemantics itu adalah ilmu komunikasi. Sejatinya ilmu neurosemantics adalah ilmu tentang cara kita berpikir. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita, bagaimana kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan kata-kata dan perilaku kita untuk memberdayakan diri sendiri dan juga memberdayakan orang lain. Maka apa yang saya sharingkan hari ini adalah juga saya dapatkan dari Michael Hall. Bukan sepenuhnya ilmu saya hanya punya pengalamannya. Tetapi Michael Hall dan Bobby Bodenhamer ini sangat terstruktur, sangat rapih, sangat mempersiapkan segala sesuatunya dan memudahkan kita para coach, para trainer untuk bisa lebih memahami. Dan karena saya seorang coach, maka profesi saya juga membantu saya untuk punya pengalaman, punya kemampuan untuk bisa membantu orang bertransformasi. Nah ini, jadi saya akan sharingkan ilmunya dan saya juga akan membagikan pengalaman saya sebagai orang tua dalam diri saya sendiri maupun yang saya lihat dari teman-teman saya. Nah kenapa parenting itu aneh? Nah, tadi Bunda Nevi bilang ada surat izinnya segala ya. Iya, coba deh, mau jadi supir ada surat izin mengemudi. Mau jadi pilot perlu punya surat izin, perlu belajar bertahun-tahun. Mau jadi dokter, mau jadi suster, mau jadi sekarang aja bahkan kalau mau jadi guru juga perlu kan? Perlu ada sertifikasi dari negara. Bahkan saya tahu ada satu tempat di UK itu yang mentraining babysitter bersertifikasi, terlisensi untuk menjadi babysitter yang handal. Semuanya sepertinya butuh sertifikasi, butuh ilmu. Tetapi jadi orang tua, surat izinnya mana? Memang kita pernah belajar untuk jadi orang tua. Kalau kalian teman-teman ya pernah belajar jadi orang tua, kalian itu sungguh beruntung deh. Anak-anak kalian juga pasti sangat beruntung punya orang tua yang belajar untuk jadi orang tua. Sayangnya saya nggak seperti itu. Waktu saya jadi orang tua, saya melewati 7-8 tahun hidup anak saya yang besar itu tanpa saya memahami ilmu-ilmu ini. Sehingga saya banyak jatuh bangunnya bersama dengan istri, kita belajar seadanya, kita mencoba untuk berbuat sebisa kita. Tapi kenyataannya nggak cukup juga. Akhirnya saya sama istri juga mengalami begitu banyak kendala, begitu banyak cobaan, hanya karena kita itu kurang punya ilmu pengetahuannya. Bahkan saya dengar di Singapura salah satu teman saya seorang meta coach juga, beliau itu sangat rindu tentang perkembangan anak-anak dan bahkan beliau sampai menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terlantar atau anak-anak yang secara sosial ekonomi statusnya itu tidak baik. Beliau mengatakan bahwa di Singapura semua orang tua yang ingin menjadi orang tua asuh perlu mengikuti course selama 6 bulan untuk belajar bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik. Bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya mengasuh anak. Itu buat saya sangat luar biasa. Tapi kita di Indonesia ini setahu saya kita belum punya yang namanya tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Negara gitu ya, atau badan sertifikasi yang menyediakan sertifikasi dan lisensi sebagai orang tua yang terakreditasi entah baik nasional maupun internasional. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya saya belum pernah nemuin. Tapi kalau ada tolong kasih tahu ya. Jadi saya bisa belajar ke sana juga. Saya pengen banget tuh bisa belajar dan meningkatkan ilmu lagi. Nah, ketika kita menjadi orang tua, ketika kita
wing it bahasa Inggrisnya. Wing it itu artinya ya kumaha engke lah kalau bahasa Sundanya. Lihat aja nanti gimana jadi orang tua, ya lihat aja pokoknya nanti. Nah, sebenarnya kita itu sedang berada di dalam sebuah profesi yang cukup aneh loh. Kita berada di profesi yang di mana kita itu jadi orang tua nggak dibayar, iya. Banyak kendala, iya. Udah itu pekerjaannya bertahun-tahun nggak bisa resign lagi. Profesinya aneh banget kan. Kerja di mana coba yang nggak bisa resign selain jadi orang tua. Dan selain itu kita juga mengatasi atau kita mengasuh atau kita mendidik sebuah hadiah terindah yang diberikan kepada kita, anak-anak. Sehingga ini sebuah profesi yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Ini sebuah profesi, sebuah amanah bahkan yang diberikan kepada kita. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak mengetahui bagaimana caranya benar-benar menjadi seorang orang tua yang bisa mengasuh, mendidik, memberdayakan anak-anak kita, maka yang terjadi akhirnya kita hanya kumaha engke, ya lihat aja nantilah. Kalau ada masalah baru kita lihatlah, hayya cincai aja lah, mau gimana. Dan itu dampaknya luar biasa, teman-teman. Itu dampaknya kita sedang bermain dengan masa depan anak-anak kita. Ketika kita kekurangan ilmu, ketika kita kekurangan pengetahuan, ketika kita kekurangan pengalaman untuk menjadi seorang orang tua, maka yang terjadi alih-alih memberdayakan, mengasuh, dan mendidik anak-anak kita, yang terjadi adalah malah kita menjatuhkan, mengorbankan, dan bahkan menyiapkan anak kita untuk menghadapi masa depan yang tidak baik. Maka itu kenapa saya namakan ini Parenting 101. Karena Parenting 101 itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, sangat mudah untuk kita ketahui, sangat bisa untuk kita terapkan, dan sudah pasti akan membawa kita ke dalam sebuah arah yang lebih baik sebagai orang tua. Nah, banyak sekali yang kita alami ketika kita diorangtuai oleh orang tua kita. Saya nggak tahu di sini ya, bisa jadi sebagian ada yang mengalami masa kecil yang sangat indah, sangat memberdayakan, sehingga kalian tumbuh menjadi orang-orang yang aman dengan diri kalian, sehingga kalian menjadi anak-anak yang bertumbuh menjadi orang dewasa yang penuh dengan keberdayaan. Tapi saya juga tidak tahu di masa lalu kalian apakah ada yang mengalami masa-masa diorangtuai dengan orang tua yang disfungsional, yang tidak berperan penuh sebagai orang tua. Dan bisa jadi ada yang juga mengalami kedua-duanya. Kadang orang tuanya baik, kadang orang tuanya nggak baik. Kadang memberdayakan, kadang nggak memberdayakan. Tetapi setiap dari kita itu diorangtuai, dan hasil dari pengorangtuaan orang tua kita itu adalah kita saat ini. Sehingga apa yang kita lalui saat ini, apa yang kita hadapi saat ini, bagaimana cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berkomunikasi, itu adalah hasil dari pengorangtuaan dari orang tua kita. Dan apa yang kita miliki saat ini, kalau kita tidak belajar untuk menjadikannya lebih baik, maka itu yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Dan apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, lalu kita berikan kepada anak-anak kita, itu adalah sebuah rantai, sebuah garis yang kalau ditarik, yang itu akan menentukan masa depan keluarga kita secara keseluruhan, garis keturunan kita. Maka biar bagaimanapun, menjadi orang tua adalah sebuah hadiah yang indah. Menjadi orang tua adalah sebuah hadiah yang indah. Bukan hanya hadiah yang indah, tapi kita juga perlu mempersiapkan diri kita untuk menyediakan hadiah yang indah buat anak-anak kita. Hadiah apa aja? Hadiahnya adalah bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk bisa mencintai diri mereka sendiri. Hadiahnya adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa menjadi orang-orang yang berdaya, yang berkuasa penuh, yang mengendalikan diri mereka dengan baik. Kita akan memberikan hadiah bagi mereka supaya mereka itu bisa belajar terus-menerus. Untuk mereka bisa terus mengembangkan diri mereka melalui pelajaran-pelajaran yang mereka miliki. Kita memberikan mereka hadiah hubungan persaudaraan yang erat. Bagaimana kita menciptakan relasi yang baik dengan anak-anak supaya anak-anak kita itu bisa memiliki relasi yang baik dengan
keluarga mereka nantinya. Kita akan memberikan kemampuan kepada anak-anak kita sebagai hadiah yang terbesar kita juga adalah hadiah untuk mereka bisa berkontribusi. Bisa memberikan kemampuan mereka bersumbangsih bagi orang-orang di sekitar mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat. Dan yang terakhir hadiah yang kita berikan adalah bagaimana kita menciptakan masa kecil yang penuh dengan kebahagiaan buat anak-anak kita. Bagaimana kita menciptakan sukacita di dalam diri anak-anak kita supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berbahagia. Nah, hadiah-hadiah ini, hadiah mencintai diri sendiri, hadiah mereka keberdayaan mereka, hadiah mereka untuk bisa terus belajar, hadiah mereka dengan relasi yang baik, hadiah kepada mereka untuk mereka bisa bersumbangsi dan bermanfaat, dan hadiah mereka untuk punya sukacita. Ini adalah legacy kita yang akan kita berikan kepada anak kita supaya mereka nanti bisa memberikannya kepada keturunan-keturunan kita yang selanjutnya. Karena bagaikan rantai dan bagaikan benang yang kita terima dari orang tua kita, yang orang tua kita terima dari kakek kita, yang kakek kita terima dari buyut kita, itu semua akan kita berikan di dalam bentuk hadiah kepada anak-anak kita, dan nanti akan diteruskan kepada cucu, kepada cicit, dan bahkan nanti kepada terus sampai akhir zaman nanti. Nah, hadiah-hadiah ini akan kita persiapkan. Maka disebut sebagai Parenting 101, karena ini adalah awalnya. 101 itu adalah kode kuliah. Waktu saya kuliah dulu di Amerika, semua mata kuliah awal itu selalu mulai dengan 1001. Karena ini adalah pasal 1 ayat 1. Menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang benar-benar memberdayakan anak kita, maka kita perlu belajar dari awal bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Tidak peduli awal kita di mana. Karena awal saya adalah ketika anak saya berumur 8 tahun. Bisa jadi awal teman-teman adalah ketika anak sudah berumur 12 tahun, 13 tahun, atau bahkan yang belum memiliki anak sama sekali. Apapun yang akan kita pelajari hari ini, mari kita jadikan hari ini sebagai awal kita menuju perjalanan menjadi orang tua yang lebih baik. Setuju? Nah, untuk kita belajar, untuk kita menjadi orang tua yang baik, yang pertama kita perlu paham adalah banyak mitos-mitos di luar sana yang bercerita tentang parenting. Mitos-mitos yang menjadikan kita sebenarnya nggak berdaya. Mitos-mitos yang bisa jadi kita dengar, lalu kita percayai, lalu kita ambil sebagai dasar kita bertindak sebagai orang tua. Mitos yang pertama adalah menjadi orang tua itu naluriah. Ketika kamu memiliki seorang anak, kamu sudah menjadi orang tua. Tidak semudah itu, Ferguson. Kita ini nggak seperti binatang. Kalau gajah melahirkan seekor gajah, dia langsung bisa tuh jadi orang tua. Dia langsung bisa ngajarin, tetapi setelah itu anaknya pun bisa langsung belajar dan bisa langsung melakukan sama seperti gajah. Seekor macan ketika melahirkan seekor macan, maka akan langsung punya naluri menjadi orang tua, menjaga anak-anak macannya, dan macan itu nanti bisa bertumbuh, berkembang menjadi macan juga. Tetapi manusia tidak seperti itu. Kita menjadi orang tua, walaupun secara fisikal kita menjadi orang tua, tetapi secara naluri yang kita miliki bukanlah insting seperti binatang untuk bisa melakukan. Yang kita miliki adalah sisa-sisa insting. Dan sejatinya setiap dari kita manusia, insting kita yang paling besar adalah belajar. Maka menjadi orang tua, kita perlu belajar. Itu skill, kemampuan yang perlu kita miliki. Dan pelajaran apapun yang kita ambil, kalau kita belajar ya benar di masa lalu, kita pakai sekarang, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Terlepas yang kita anggap benar di masa lalu itu benar atau tidak. Karena setiap orang itu benar menurut pikiran masing-masing. Sehingga kemampuan yang kita miliki untuk belajar, sekarang sudah kita pelajari dan sudah kita lakukan sebagai orang tua. Hanya dengan limited knowledge, pengetahuan yang sedikit, pengetahuan yang mungkin berguna, mungkin enggak. Sehingga insting yang perlu kita miliki juga adalah bagaimana kita melepaskan pembelajaran yang tidak berguna dan mengambil pembelajaran-pembelajaran yang lebih berguna. Melepaskan segala sesuatu yang mengekang kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan mengambil hal-hal yang menjadi lebih baik. Sehingga mitos yang pertama adalah seolah-olah menjadi orang tua itu naluri. Kalau kamu menikah, kamu
menjadi orang tua ketika anak kamu lahir dan berarti kamu bisa menjadi orang tua. Salah besar. Itu adalah sebuah mitos. Karena menjadi orang tua itu butuh banyak sekali kemampuan. Butuh skill, bukan hanya memahami anak, tapi juga memahami diri sendiri. Bukan hanya menjadi seorang psikologis, tapi juga menjadi seorang coach. Bukan hanya menjadi seorang satpam, tapi juga menjadi seorang pengasuh. Dan itu semua skill yang perlu kita miliki. Maka saya sungguh beruntung bahwa teman-teman ada di sini, itu hanya menunjukkan bahwa teman-teman itu semua berniat untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang memberdayakan anak-anak. Mitos yang kedua, bahwa anak kecil atau anak-anak kita itu adalah orang dewasa yang versi mini, versi imut-imut. Pernah nggak denger ya? Mungkin ketemu dengan anak-anak orang lain. Wah, ini mah bapaknya banget. Ini mah ibunya banget. Lihat tuh, masih kecil, umur 7 tahun. Itu udah kayak mamanya. Mamanya rapi, dia juga rapi anaknya. Itu anaknya si A. Si bapaknya gayanya begitu, anaknya juga pasti gayanya begitu. Seolah-olah kita memperlakukan anak kita itu seperti orang dewasa yang versi mini. Itu dari orang lain. Terkadang kita juga lupa bahwa anak-anak itu bukanlah orang dewasa versi mini. Orang dewasa berpikir dengan cara yang berbeda sekali dengan anak-anak. Maka kita nggak pernah bisa bilang kepada anak kita bahwa, kok kamu begini sih? Dulu kayaknya bapak tidak begitu. Waktu bapak seumur kamu, bapak ini sudah bisa nimba air, bantu ibu masak, bapak bisa jaga adik, bapak membersihkan WC, bapak bisa sekolah sendiri, bapak bisa belajar sendiri. Kenapa kamu sekarang nggak bisa? Jangan salah, Ferguson. Caramu berpikir sebagai orang dewasa sudah tidak bisa lagi berpikir seperti anak-anak. Karena otak yang kita pakai untuk memikirkan tentang anak-anak adalah otak dewasa, bukan otak anak-anak. Sedangkan anak-anak kita itu masih berpikir dengan otak anak-anak yang belum bertumbuh, berkembang secara sempurna. Anak-anak 0 sampai 1 tahun, dia itu belum bisa mempertahankan sebuah gambar bayangan di dalam pikiran mereka. Makanya 0 sampai 8 ketika kita nggak ada orang, mereka akan menganggap kita hilang. Walaupun kita cuma ada di balik pintu. Sampai umur 8 dia baru bisa mulai mempertahankan bayangan di dalam pikirannya, baru mengetahui bahwa kalau mama nggak ada, bukan berarti mama hilang. Baru umur 8 bulan, baru bisa begitu. Antara 0 sampai 2 tahun, anak-anak itu sedang belajar untuk mempercayai orang. Kalau sekarang ada di sini teman-teman yang anaknya nggak percaya, atau bahkan teman-teman sendiri itu nggak mudah percaya sama orang, bisa jadi umur 0 sampai 2 tahun, kalian itu kurang diberikan perhatian yang cukup. Umur 2 sampai 4, anak-anak itu belajar untuk bagaimana bisa membedakan mana saya, mana ibu saya. Punya otonomi. Tahu apa yang bisa saya lakukan, tahu apa yang saya nggak bisa lakukan. Kalau di sini nggak benar, anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan rasa ragu, rasa malu, rasa takut. Umur 3 sampai 7 tahun, anak-anak itu akan belajar bagaimana dia membangun inisiatif dan bagaimana dia menggunakan kemampuan dirinya itu untuk memilih dia mau melakukan apa, berinisiatif melakukan. Kalau ini tidak benar, maka nantinya dia akan belajar untuk punya rasa bersalah yang besar kalau dia tidak bisa melakukan. Jadi minder, itu antara 3 sampai 7 tahun. Umur antara 5 sampai 12, anak-anak itu akan belajar untuk bisa mulai melakukan dan mengembangkan kemampuan mereka. Apa yang mereka mau, apa yang mereka bisa, akan mereka lakukan dengan baik. Kalau ini tidak bertumbuh dengan baik, maka anak-anak ini akan bertumbuh dengan rasa inferior. Merasa saya selalu kalah sama orang. Di masa-masa ini yang paling jelek yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang inferior. Umur 12 sampai 18, anak-anak itu akan menemukan jati dirinya. Dia akan belajar untuk menemukan siapa dia. Kalau tidak dilakukan dengan baik, maka dia akan bingung. Labil, istilahnya ababil, ABG labil itu belum menemukan jati diri. Di situ juga dia akan belajar tentang hubungan dengan lawan jenis, 12 sampai 18 tahun. Kalau nggak benar, nanti jadi bingung, gender confusion. Kayak sekarang nih ya, banyak sekali prefix atau kata depan yang bisa kita berikan kepada orang-orang di Amerika. Ada yang bisa dipanggil non-binary katanya. Saya nggak bisa dibedakan saya ini laki-laki apa perempuan. Gimana coba gitu ya. Nah, lebih dari 18 tahun sampai nanti umur 60 tahun itu adalah bagaimana dia belajar untuk berkembang dan mengembangkan dirinya.
Dimana kalau itu juga tidak berjalan dengan baik, dia akan mengalami stagnasi, merasa stuck di dalam hidupnya. Nah, dari cara pikir itu aja udah beda. Belum berpikir secara kognitif. Orang dewasa berpikir itu seperti orang dewasa. Tapi anak-anak berpikir dengan cara anak-anak. Mereka masih overgeneralizing, bergeneralisasi. Mereka masih berdistorsi di dalam pikiran mereka. Aduh, maaf. Mereka masih menyalahkan. Mereka masih menggunakan kata harus. Mereka masih tidak bisa membedakan antara hubungan dan penyebab. Mereka masih take it personal, masih menyalahkan diri sendiri. Mereka masih berpikir dengan emosi. Itu semua cara pikir anak-anak. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang sudah dewasa tapi masih berpikir seperti itu, jangan-jangan secara kognitif kalian itu masih menggunakan cara pikir anak-anak. Sehingga anak-anak cara berpikirnya seperti anak-anak. Anak-anak bukanlah orang dewasa yang versi mini. Jangan membingungkan antara anak-anak dan orang dewasa. Maka nanti salah satu skill yang perlu kita pelajari adalah bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak supaya kita berkomunikasi dengan age appropriate, sesuai dengan umurnya. Nggak bisa tuh kita komunikasi dengan anak-anak, kita membicarakan hal-hal yang dewasa. Mereka belum nyampe, percuma. Yang ada nanti kita malah kecewa sebagai orang tua. Mitos yang lainnya lagi adalah, semua anak sama. Si A bisa begitu, masa kamu nggak bisa? Lihat tuh, anak umur 5 tahun di Jepang, dia sudah bisa jalan naik kereta sendiri, sekolah sendiri, nanti pulang dia bisa dianterin, nggak usah dianterin, dia bisa pulang sendiri, bisa beli makanan sendiri. Lihat tuh anak-anak tuh mandiri sekali. Well, kita nggak bisa menyamakan semua anak kok. Bahkan yang kembar 4 aja bisa jadi itu beda. Sehingga mitos memperlakukan semua anak sama. Dulu kakak begini, kenapa sekarang adik nggak bisa? Kok tetangga bisa begitu, kenapa sekarang kamu nggak bisa? Itu akan menjadi basis bagi kita untuk membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang kita lakukan malah akan membuat anak-anak kita secara tidak langsung, walaupun dengan niat baik ya, walaupun dengan niat baik, menjadi anak-anak yang merasa inferior. Ketika kita menyamakan setiap anak, seolah-olah yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat anak-anak kita generik. Kita membentuk anak-anak kita sesuai dengan image yang kita mau. Bukan membantu mereka untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, talenta mereka, kesukaan mereka, kepribadian mereka, dan karakter mereka sendiri. Akhirnya nanti anak-anak akan bingung. Kenapa saya begini? Ini semua maunya bapak, maunya ibu. Saya nggak punya kemauan sendiri. Mereka akhirnya nanti nggak akan bisa bertanggung jawab. Sehingga ini adalah mitos. Lalu mitos yang berikutnya adalah cinta itu sama dengan memanjakan. Ini 2 hal yang berbeda. Mencintai boleh nggak? Boleh. Memanjakan jangan. Cinta bukan berarti memanjakan. Memanjakan, di balik kata memanjakan, di situ ada pemikiran bahwa anak kita itu sebenarnya nggak mampu. Anak kita itu lemah. Anak kita itu nggak bisa menangani masalah-masalah yang dihadapi. Ketika kita memanjakan, artinya kita membuat mereka menjadi center of attention, dan kalau mereka nggak jadi center of attention, mereka bukan siapa-siapa. Sehingga ini akan memberikan dampak yang luar biasa besar ke dalam diri anak-anak. Mereka nggak akan mampu menghadapi masalah-masalah mereka dengan kemampuan mereka sendiri. Ini yang terjadi saat ini, sehingga kita punya yang namanya generasi strawberry. Lemah, gampang tersinggung, baperan, emosional, tinggal kabur aja. Karena bisa jadi mereka adalah produk-produk dari kita-kita nih, boomer, yang suka sekali memanjakan dan menggunakan uang atau menggunakan barang-barang untuk membayar rasa bersalah kita karena meninggalkan mereka di saat-saat mereka membutuhkan kita karena kita perlu bekerja. Mencintai boleh nggak? Boleh. Memanjakan jangan. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang resilient, punya daya lenting, punya kemampuan, maka kita perlu mengajarkan mereka untuk bagaimana bangkit dari apapun yang sedang mereka lakukan, apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang mereka gagal. Kita perlu belajar mengajarkan mereka untuk bangkit. Itulah bentuk cinta yang bisa kita berikan buat mereka. Sehingga mitos bahwa cinta itu memanjakan, ini salah satu yang menjadikan saat ini kita ini punya banyak masalah dengan generasi-generasi sekarang.
Lalu mitos yang lain adalah saya pengendali anak saya. Ini mitos bahwa saya adalah pemilik anak saya. Pada kenyataannya anak itu bukanlah milik kita. Dia dititipkan kepada kita. Masih tetap punya Allah, masih tetap punya Tuhan. Dia hanya dititipkan kepada kita. Dan kita nggak punya kendali apapun atas anak kita. Yang kita miliki hanyalah tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, membantu mereka. Untuk mereka bisa menjadi anak-anak yang terdidik, terasuh dengan baik, dan bertanggung jawab atas hidup mereka. Ketika anak-anak sudah bertumbuh dewasa, umur 12-18 tahun, ketika mereka sudah punya keluarga mereka sendiri, kita sebagai orang tua, walaupun punya hubungan sebagai orang tua dan anak, tapi kita tidak lagi bisa mengendalikan mereka. Mengendalikan anak akan membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak punya inisiatif, nggak punya tanggung jawab, dan nggak bisa untuk mengembangkan diri mereka sesuai dengan kemauan mereka. Sehingga jangan sampai kayak salah satu klien coaching saya yang datang kepada saya mengatakan bahwa ini anak saya sekarang nggak mau dengerin saya. Anak saya sekarang nggak bisa melakukan apapun. Anak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya tanya umur anaknya, saya pikir masih kecil. Nggak taunya anaknya umurnya udah 24 tahun. Itu karena sudah terbiasa untuk mengendalikan anaknya. Segala sesuatu diberikan oleh ibunya. Bahkan sampai makan pun. Umur 24 tahun masih belum bisa bikin nasi. Masih belum bisa memasak nasi dari rice cooker. Mandi pun masih disediakan handuknya. Sesuatu yang terjadi. Kita nggak bisa mengendalikan anak kita. Kita hanya bisa mendidik dan mengasuh mereka. Nah, dengan begitu, kalau ini adalah semua mitos-mitosnya dan kita tahu menjadi orang tua itu adalah perlu belajar, menjadi orang tua itu adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa membangun legacy buat anak kita. Maka apa yang bisa NS tawarkan? Apa yang bisa Neurosemantics tawarkan? Maka ini adalah solusi menurut Neurosemantics. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi orang tua yang memberdayakan anak-anak kita? Yang pertama, belajar. Neurosemantics sangat menanamkan keilmuan, sangat menanamkan curiosity atau rasa ingin tahu. Saat ini ilmu tentang parenting itu banyaknya bukan main. Teman-teman kalau mau belajar, maka pasti ada ilmunya. Tapi apa yang perlu dipelajari? Yang pertama, di dalam Neurosemantics, ini termasuk para meta coach dan para trainer, kita perlu belajar untuk mengenali siapa kita. Mengenali siapa diri kita. Bahkan mengenali apa yang menyebabkan saya menjadi orang tua yang seperti ini. Belajar utamanya adalah untuk diri sendiri. Belajar utamanya adalah bagaimana saya belajar mengenali tendensi-tendensi saya. Mengenali semantika atau makna-makna yang saya berikan di dalam pikiran saya tentang menjadi orang tua. Maka yang pertama perlu kita pelajari adalah belajar tentang diri sendiri. Caranya gimana, Coach? Caranya paling mudah adalah mulai benar-benar mengziarahi ruang dalam. Kata-kata yang Pak DPGS suka katakan pada teman-teman yang mungkin belajar sama Pak DPGS adalah ziarahi ruang dalam. Kenali dirimu. Benar-benar kenali siapa dirimu. Jujur pada diri sendiri. Menemukan siapa dirimu sebagai orang tua yang perlu belajar. Bukan hanya belajar tentang dirimu. Yang kedua adalah pelajari anakmu. Karena anakmu dititipkan padamu dengan sebuah alasan. Anakmu dititipkan padamu karena saya yakin Tuhan sudah menentukan anak itu untuk menjadi anakmu. Anak itu tidak memilih untuk menjadi anak dari kamu. Tetapi kamu punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk mempelajari anakmu. Sedemikian rupa sampai kamu itu benar-benar mengenali anakmu. Jangan kasih saya alasan bahwa, Coach, tapi saya nggak bisa mengenali anak saya nggak kenal anak saya. Well, itu adalah tanggung jawab. Kenali siapa anak. Kelebihannya, kekurangannya, tendensinya, kemampuannya, kelemahannya. Kalau tidak kenal dirimu dan tidak kenal anakmu, maka bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik? Yang ketiga, belajar tentang ilmu psikologi. Utamanya adalah psikologi perkembangan anak. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting kalian tahu
bahwa anak-anak itu punya tahap-tahap pertumbuhannya masing-masing. Kita nggak bisa memperlakukan anak umur 12 tahun sama seperti anak umur 5 tahun. Kita nggak bisa memperlakukan anak umur 3 tahun seperti anak umur 8 atau 7 tahun. Setiap anak itu punya perkembangan secara psikologi developmentalnya dia. Maka pelajari. Saran saya, pelajari bukunya Erik Erikson atau Piaget sekalian. Tentang psycho-developmental stages. Tahapan-tahapan pertumbuh kembangan anak. Di situ akan dijelaskan bagaimana kita bisa berkomunikasi secara age appropriate, secara tepat kepada anak-anak kita. Pelajari. Jadi satu, kenal diri sendiri, kenali anakmu. Ketiga, belajar tentang ilmu psikologi perkembangan anak. Ilmu psikologi itu bukan ilmu yang sesat. Namanya saja psikologi, ilmu tentang jiwa. Jadi kemarin saya baru dapat satu klien katanya, "Coach, saya nggak percaya ilmu psikologi karena ilmu psikologi itu sesat, nggak sesuai dengan ilmu agama." Yang namanya ilmu tentang jiwa. Ketika kamu mempelajari dengan benar, kamu akan menemukan Tuhanmu di situ. Oleh karena itu, pelajari itu. Dan yang terakhir, yang keempat yang perlu kita pelajari adalah ilmu berkomunikasi. Berkomunikasi yang seperti apa, Coach? Belajar mendengarkan. Belajar membuat anak kita nyaman. Belajar untuk membuat anak kita itu merasa dicintai dengan komunikasi kita, baik secara verbal maupun nonverbal. Belajar berkomunikasi, karena berkomunikasi itu artinya kita sedang memahami anak dengan segala kebutuhannya. Belajar untuk benar-benar mendengarkan mereka, supaya mereka itu merasa didengarkan, supaya mereka merasa nyaman bahwa ada orang tua yang bisa melindungi mereka, dan mereka akan merasa aman dengan diri mereka. Empat itu yang perlu kita pelajari. Belajar tentang diri sendiri, dimulainya dari situ karena itu yang paling penting. Belajar tentang diri sendiri, belajar tentang anak kita yang dititipkan kepada kita, belajar tentang ilmu psikologi perkembangan anak, lalu belajar caranya berkomunikasi dengan anak. Itu yang pertama, butuh belajar. Yang kedua apa? Yang kedua ini, belajar menjaga state kita di depan anak. State itu adalah keadaan mental, emosional, dan fisik. Ketika kita dihadapkan dengan anak-anak, berada di hadapan anak-anak kita, bagaimana state kita? Apakah kita menghadapi anak-anak kita itu dengan state stres, dengan state capek, dengan state putus asa, dengan state marah, atau dengan state apa? Belajar untuk menjaga state kita sebagai orang tua. Saran saya, atau saran dari Neurosemantics adalah belajar untuk menjaga state kita dan menciptakan state-state di bawah ini. Satu, state mencintai. Apapun yang dilakukan oleh anak kita, bisa nggak kita terus mencintai mereka? Bagaimana kita bisa mencintai mereka tanpa syarat? Karena ketika kita mencintai mereka tanpa syarat, mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang mencintai diri mereka tanpa syarat. State untuk bisa percaya dan menghormati anak. Ketika kita mempercayai dan menghormati anak kita sebagai seorang manusia, semua yang dipercaya dan dihormati, maka akan bertumbuh kepercayaan dirinya. Maka mulai membangun bagaimana caranya saya bisa mempercayai anak saya dan percaya kepada dia. Bahwa dia di dalam tahapan pertumbuh kembangannya, dia itu adalah seorang anak yang bisa melakukan. Supaya mereka terbangun rasa percaya dirinya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita punya state sabar. Banyak dari kita yang mungkin sedang berada di dalam dunia yang sangat cepat. Sampai terkadang kita lupa untuk slow down. Sabar. Anak-anak itu punya waktunya sendiri yang tidak bisa kita paksakan. Kalau kita mau menciptakan kemajuan dengan anak-anak kita, maka mungkin kita perlu go slow dulu dengan diri kita. Go slow dulu dengan kecepatan-kecepatan kita dan sabar dengan diri kita. Supaya anak-anak kita bisa maju dengan lebih cepat. Go slow to go fast. Yang keempat, bagaimana kita dengan penuh kasih sayang, tapi tetap tegas. State-nya adalah mencintai, tapi tegas. Ada batasan-batasannya. Tentu ini membutuhkan kendali atas diri yang luar biasa. Dan saya yakin saya sendiri pun mungkin belum bisa melakukan ini secara sepenuhnya.
Sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach pun kadang saya juga masih lepas kendali. Tapi kita perlu belajar untuk menciptakan itu. Lalu yang kelima, bagaimana kita bisa menciptakan kongruensi. Bagaimana kita ini selaras dengan diri kita. Kalau kita bilang jangan main handphone di meja makan, sebagai orang tua juga jangan main handphone. Di awal-awal saya dulu sering ditegur sama istri saya. Kalau lagi mau tidur, jangan main handphone. Itu juga yang ditegur kepada anak saya. Anak saya ngikutin, saya enggak. Akhirnya saya dimarahin. Gimana sih kamu? Enggak kongruen. Jadi kita perlu belajar menciptakan kongruensi. Lalu yang keenam adalah bagaimana kita menciptakan state bahwa apapun yang terjadi, saya tetap pegang kendali penuh atas diri saya. Nah, gimana caranya menciptakan state? Iya coach, gue tahu deh pokoknya gue perlu bisa seperti itu. Gue perlu sabar, gue perlu mencintai, gue perlu tegas, gue perlu menjadi tetap pegang kendali. Tapi gimana caranya menciptakan state? Nah, di Neurosemantics diajarkan bagaimana caranya kita menciptakan state adalah dengan membayangkan, entah itu dengan memori atau imajinasi, lalu bagaimana kita menggunakan tubuh kita untuk bisa masuk ke dalam sebuah state. Kita melakukan latihan sederhana aja ya. Kalau saya mau jadi orang tua yang sabar, bagaimana saya menciptakan state sabar? Ingatkah masa-masa di mana kita jadi orang yang sangat sabar? Apapun keadaannya, yang simple aja. Waktu kita berada di dalam sebuah restoran dan memesan makanan, pada saat itu sabarkah? Nunggu nggak? Kalau nggak ada sama sekali, coach, gue seumur hidup nih coach, gue jadi orang tuh nggak pernah sabar. Gila kali gue disuruh sabar. Gue kan orang maunya cepet. Kalau nggak bisa seperti itu, tapi kalau kamu mau berubah, maka bayangkan dengan imajinasimu. Kalau kamu mau jadi orang sabar, maka apa yang perlu kamu pikirkan dalam dirimu? Buat saya akan membayangkan berada di pinggir danau yang tenang, yang sunyi. Yang airnya itu tenang, kalem, adem, duduk di pinggir danau, melihat pemandangan yang indah. Dan itu bisa membawa saya masuk ke dalam sebuah state yang tenang. Itu secara pikiran. Secara tubuh, kalau saya mau jadi orang yang sabar, bagaimana saya menggunakan tubuh saya? Udah pasti ototnya jangan dibikin kaku. Yang paling gampang itu lemesin aja nih pundak, lemesin aja, lemes. Lemes aja pundaknya. Tarik nafas yang panjang. Nafasnya jangan nafas leher. Nafas leher itu dipakai untuk marah-marah yang melengking tuh dari sini. Tapi gunakan nafas dada, bahkan nafas perut. Tarik nafas saja. Gunakan peraturan 5-7-5. Tarik nafas 5 detik, tahan 7 detik, buang 5 detik. Lakukan itu 5 kali. Itu saja sudah akan meredakan emosi kita. Nah, jadi menciptakan state apapun yang kita inginkan bisa dengan menggunakan pemikiran kita ataupun dengan tubuh kita. Menggunakan pikirkan dengan bayangan, menggunakan tubuh dengan tubuh kita. Coach, gimana caranya kalau saya mau tegas? Oke, bayangkan di dalam pikiran kita, kapan terakhir kali kita tegas? Seperti apa ya dulu saya tegas? Oh, rasanya tegas tuh kayak begini. Oke, saya ingat nih rasanya. Rasakan di tubuh. Dan kalau saya menggunakan rasa itu, saya berperilaku seperti apa? Karena ketika kita berada dalam state, kita pasti bisa mengekspresikannya di dalam komunikasi kita. Atau tubuh saya kalau mau tegas, maka saya perlu apa? Nggak mungkin tubuh kita selonjoran, nggak mungkin kita ke depan terus bikin badan kita melengkung kayak huruf S, nggak mungkin. Tapi kalau saya mau tegas, maka saya perlu tegap, maka tubuh saya pun perlu tegap. Kata-kata saya pun perlu tegas, nggak pakai babi bu, nggak pakai langsung tegas memutuskan. Itu menggunakan tubuh. Dan state-state yang lain juga bisa kita lakukan seperti itu. State mencintai. Bayangkan kapan terakhir kita merasa begitu dicintai sampai kita itu benar-benar melt di dalam percintaan. Atau larut di dalam percintaan. Benar-benar rasakan di tubuh kita. Bagaimana kita merasa dicintai. Lalu beroperasi dari perasaan itu. Berkata-kata, berkomunikasi, dan berperilaku dari perasaan itu. Itu bagaimana kita menjaga state kita. Nah, yang utama adalah bagaimana kita mengendalikan. Itu nanti akan saya sharingkan di yang berikutnya. Nah, yang ketiga adalah kita butuh memiliki jati diri yang benar. Jati diri yang benar itu maksudnya begini. Bapak, Ibu, teman-teman orang tua, setiap dari kita itu bisa gagal. Pasti. Saya pun gagal di dalam menjadi orang tua.
Pasti ada hal-hal yang saya lakukan yang saya sesali. Pasti ada hal-hal yang saya lakukan yang tidak memberdayakan anak-anak saya. Pasti ada. Tetapi jati diri yang benar adalah ketika kita menjadi orang tua yang benar-benar dengan penuh merasa bahwa saya ini adalah manusia yang berharga. Bahwa yang gagal itu adalah perilaku saya. Ketidakmampuan saya itu adalah skill saya. Bukan saya sebagai manusia. Gagal itu wajar. Menjadi manusia adalah tempatnya gagal. Maka jati diri yang benar yang perlu kita miliki sebagai orang tua adalah bagaimana kita bisa menerima kekuatan dan kelemahan kita. Menerima masa lalu kita, entah itu baik apa enggak. Menerima masa sekarang kita untuk kita bisa menjadi orang tua yang baik. Dan menerima masa depan kita bahwa suatu saat kita bisa gagal. Menerima diri kita sepenuhnya. Setelah itu bagaimana kita menghargai diri kita sepenuhnya. Menghargai kegagalan kita, kebodohan kita, kejelekan kita, ketidakmampuan kita, dan juga menghargai kemampuan kita, keberhasilan kita, kebisaan kita, walaupun cuma sedikit. Menerima dan menghargai diri kita sepenuhnya, karena kita ini berharga. Dan yang utamanya adalah takjub betapa kita ini manusia diciptakan luar biasa. Bahwa kita bisa gagal, bahwa kita bisa berhasil. Dan jati diri setiap kita yang ada di sini. Baik teman-teman sudah menjadi orang tua yang lama, ataupun baru, ataupun belum menjadi orang tua. Jati diri kita yang benar adalah bagaimana kita merasa aman dengan diri kita di dalam kemanusiaan kita sebagai manusia yang berdaya, manusia yang berharga. Bahwa apapun yang terjadi itu tidak mengubah nilai kita sebagai manusia. Hanya dengan begini, setiap dari kita bisa punya jati diri yang aman dengan diri kita sendiri. Ini adalah salah satu yang paling powerful dari NS, dari Neurosemantics. Bagaimana kita itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Bukan hanya kelebihan, tapi juga kekurangan. Bukan hanya kebisaan, tapi juga ketidakmampuan. Bukan hanya keberhasilan, tapi juga kegagalan. Bukan hanya yang baik-baik, tapi juga yang buruk-buruk. Bahwa itu semua ada di dalam diri kita. Dan kalau ini adalah sesuatu yang paling penting, maka dengan kita menjadi aman dengan diri kita sendiri. Ketika kita menjadi orang tua, kita akan beroperasi dari kemanusiaan kita. Sehingga akhirnya yang kita lakukan sebagai orang-orang yang punya kemampuan untuk menjadi manusia seutuhnya adalah menjadikan anak-anak kita itu manusia yang seutuhnya. Maka kalau menjadi orang tua yang efektif, punyalah nilai diri yang benar. Self-esteem. Nah, jadi manusia yang seutuhnya. Jadi diri yang benar. Supaya anak-anak kita juga jadi benar. Nah, solusi yang berikutnya adalah butuh kemampuan. Nah, salah satu kemampuan yang perlu kita miliki ketika kita menjadi orang tua adalah benar-benar bertanggung jawab atas diri kita. Menjadi orang tua yang bertanggung jawab itu berarti apa? Berarti kita menjaga pikiran kita. Menjaga perasaan kita. Menjaga kata-kata kita. Menjaga juga semua perilaku kita. Supaya apapun yang kita lakukan, itu didasari dari kendali. Begitu banyak orang tua yang datang kepada saya, mereka berharap anak-anaknya berubah. Tetapi mereka lupa untuk mengendalikan dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri sebagai orang tua. Karena kita nggak akan pernah bisa memaksa orang untuk berubah kalau kitanya sendiri nggak berubah. Percuma saya meng-coach anak-anak untuk berubah jadi lebih baik kalau lingkungan di dalam orang tuanya, kalau orang tuanya itu masih menjadi seperti itu, maka anak-anak yang berubah itu pun akan kembali menjadi seperti anak-anak yang dulu yang punya menurut orang tuanya masalah, karena memang masalahnya bukan ada di anak-anaknya. Tetapi menjadi orang tua yang efektif dimulai dari kita sendiri. Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang dititipkan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Maka ketika kita nanti perlu mempertanggungjawabkan apa yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita di hadapan pencipta kita, maka itu pasti dimulai dengan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dulu.
Kemampuan yang utama yang perlu kita miliki bukan hanya belajar tentang diri, tentang anak, psikologi, komunikasi, bukan hanya dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik, bukan hanya dengan kita punya jati diri yang baik dan benar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya, supaya diri kita itu bisa terus resourceful, terus berdaya untuk menjadi orang tua yang selalu menjaga pikiran dan perasaannya sehingga state-nya pun ketika mengasuh, ya state-nya orang tua yang baik, orang tua yang benar. Itu skill yang utama. Turunannya dari situ, maka kemampuan yang perlu kita asah adalah bagaimana kita bisa mendengarkan anak seutuhnya dan sepenuhnya, sesuai dengan bagaimana anak itu ingin didengarkan. Kadang kita terlalu sibuk aja nih di sini. Anak lagi ngomong, kita mikirinnya jemuran. Anak lagi pengen cerita, kita mikirinnya kerjaan di kantor. Anak lagi pengen main sama kita, pikiran kita, aduh kapan ya gue bisa healing jalan-jalan ke Pulau Komodo, harganya mau mahal lagi, gimana ya caranya ya. Padahal kita perlu berada di situ untuk mendengarkan anak kita seutuhnya. Terlepas dari berapapun umurnya. Mendengarkan anak kita sesuai dengan bagaimana anak itu ingin didengarkan. Itu juga adalah tanggung jawab kita. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kemampuan untuk bisa membuat anak itu merasa aman dan nyaman. Yang didasari dari rasa aman dan nyaman dari diri kita sendiri dulu. Orang tua yang galak kepada anaknya, kemungkinan besar mereka itu dikendalikan oleh state takut. Takut gagal, takut dicemooh orang, takut dilihat tetangga, gimana nanti kalau saya dinilai jadi orang tua yang nggak bener. Maka dia jadi galak sama anak-anaknya. Padahal bisa jadi anak-anaknya nggak salah. Maka kemampuan untuk bisa membuat anak merasa aman dan nyaman adalah kemampuan untuk menjadikan diri sendiri aman dan nyaman dengan diri sendiri. Dimulai dengan jati diri kita yang berharga. Dan baru setelah itu bagaimana kita bisa mengajak anak berkomunikasi, bertanya, mengutarakan pendapat sesuai dengan kemampuan anaknya. Bukan kemampuan kita. Bukan mengatakan apa yang kita mau. Tetapi bagaimana saya mengatakan pesan sesuai dengan bagaimana cara anak itu bisa menerima. Saya bertanya sesuai dengan pemahaman dan kemampuan anak itu menjawab. Gak mungkin saya sebagai orang dewasa bertanya kepada anak-anak menggunakan bahasa orang dewasa. Dia belum punya kemampuan itu. Nah ini balik kepada mitos bahwa kalau kita menganggap anak kita itu orang dewasa versi mini, maka jangan-jangan kita komunikasinya salah. Komunikasinya masih menggunakan cara-cara komunikasi kepada orang dewasa, bukan kepada anak-anak. Nah, jadi kemampuan mengendalikan diri, kemampuan mendengar, kemampuan untuk merasa aman dan nyaman dengan diri sendiri sehingga menjadikan anak-anak kita aman dan nyaman, kemampuan berkomunikasi, bertanya dan mengutarakan pesan. Lalu kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan membuat batasan. Bagaimana saya menciptakan koridor-koridor di dalam tumbuh kembang anak saya sehingga anak saya punya kebebasan selama dia tidak melewati koridor itu. Dengan begitu kemampuan yang saya butuhkan adalah benar-benar punya kejelasan tentang bagaimana saya mau mengasuh anak saya, tentang apa yang penting bagi diri saya, dan apa yang akan saya tanamkan kepada anak-anak saya sesuai dengan koridor-koridor, prinsip moral, dan juga keagamaan yang saya miliki, supaya anak-anak itu tidak lari dari jalurnya. Supaya kita mendidik anak-anak itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebebasan, tetapi tidak lari dari jalan yang sudah kita tetapkan. Jadi mengatur batasan untuk keamanan dan pertumbuh kembangan anak. Skill yang lainnya lagi adalah bagaimana kita menjadi pemimpin. Bapak, Ibu, teman-teman, kalau kita sudah jadi orang tua, berarti kita sudah dititipkan pengikut. Maka kita perlu belajar untuk bisa memimpin mereka. Dan tentu memimpin mereka tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau kita tidak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Memimpin anak-anak kita itu berarti kita perlu belajar untuk menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Oleh karena itu di dalam neurosemantics kita katakan bahwa kalau kamu mau menjadi orang tua yang waras, jadilah orang tua yang selalu pegang kendali atas pikiranmu, perasaanmu, kata-katamu, perilakumu, dan bertanggung jawablah atas semua itu. Dan kalau kamu sedang memimpin anakmu, maka yang perlu kamu pertanggungjawabkan adalah bagaimana kamu sebagai orang tua benar-benar bertanggung jawab terhadap peranmu sebagai orang tua. Kamu bertanggung jawab kepada dirimu dan kepada peranmu sebagai orang tua untuk bisa memimpin anak-anak.
Nah, dengan begitu saja, maka anak-anakmu juga akan mencontoh caramu memimpin. Karena anak-anak itu akan selalu mengikuti cara orang tuanya. Kalau kamu bisa memimpin mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kemampuan kamu untuk mendengar, membuat dia merasa aman, nyaman, punya nilai diri yang baik, menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri, maka anakku pun akan tumbuh menjadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa belajar dan mampu untuk memberdayakan mereka. Memberdayakan di sini artinya apapun yang terjadi dengan anak-anak kita di saat ini, berapapun umur mereka, karena saya nggak tahu, bisa jadi teman-teman ada yang umurnya anak-anaknya udah gede, ada yang masih kecil. Karena selama ini apa yang sudah kita lakukan, maka sekarang kita perlu belajar kemampuan untuk memberdayakan mereka. Nah, disinilah ilmu komunikasi dari neurosemantics dan ilmu coaching dari meta coach itu sendiri akan sangat berguna. Saya bukan mengajak teman-teman untuk jadi meta coach, bukan. Tapi ilmu komunikasi itu adalah dasar yang bisa kita miliki. Ilmu coaching, ilmu mendengarkan, ilmu bertanya, ilmu membuat orang merasa aman dan nyaman itu juga bisa kita cari. Kalaupun tidak menemukannya di dalam neurosemantics, kalaupun teman-teman tidak mau belajar neurosemantics secara keseluruhan, tapi begitu banyak teman-teman di sini yang bisa mendapatkan ilmu-ilmu neurosemantics secara gratis. Di dalam setiap MetaCoach Cafe ini pasti banyak yang dibahas. Di dalam INSI Talk atau Indonesian Neurosemantics Institute Talks yang ada setiap 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, di situ juga pasti akan dibahas. Mau lihat di website kita, ada blog-blog kita, itu juga pasti akan dibahas. Mau lihat Instagram maupun Facebook teman-teman MetaCoach yang ada di sini, itu juga pasti mereka sedikit banyak pasti akan mereka bahas. Kalaupun memang enggak peduli ilmunya dari mana, banyak sekali kok tempat kita untuk belajar bagaimana menjadi seorang komunikator yang baik kepada anak kita dan bagaimana kita bisa memberdayakan mereka dengan ilmu yang kita punya. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang kita perlu miliki. Bagaimana kita menjadi parent. Dan ini tadi saya bilang sebagai parenting 101. Kenapa? Karena ini adalah dasarnya. Kalau dasarnya saja kita punya, bagaimana kita mau menjadi orang tua yang memberdayakan? Kalau dasarnya aja kita miss, dasarnya aja kita tidak tahu, maka then how? Bagaimana anak kita bisa menjadi anak-anak yang berdaya sesuai dengan kemampuan kita untuk memberdayakan mereka. Nah, kita masih ada waktu setengah jam. Materi saya cuma sampai sini. Saya berharap kita bisa tanya jawab, kita bisa diskusi, kita bisa saling sharing. Karena saya yakin saya juga bisa belajar dari teman-teman. Saya yakin saya juga bisa menemukan sesuatu yang baru dari teman-teman. Maka kalau ada pertanyaan, silahkan. Mau bisa lewat chat, mau bisa langsung unmute lalu ngomong sendiri juga silahkan. Ya, Coach Irfan, ini sudah ada yang menulis di kolom chat. Ya. Pak Lukman. Apa yang sudah dijelaskan semua bersifat di permukaan tentang how dan what. Lalu di mana why-nya yang paling mendasar? Nah, why yang paling mendasar itu di awal. Karena anak-anak kita adalah hadiah terindah yang dititipkan kepada kita. Dan kalau kita tidak menggunakan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu lakukan untuk diri kita sendiri, maka why-nya bisa terbayang nggak kalau anak-anak kita itu tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang tidak berdaya. Dan why yang paling penting lagi adalah suatu saat kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan kita tentang apa yang sudah kamu lakukan. Apa yang sudah kamu katakan pada anak. Apakah itu menjadikan anak-anak kita akhirnya menjadi pembawa keberkahan buat keturunan-keturunan kita yang berikutnya. Apakah itu akan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang punya manfaat, bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar mereka. Dan tentu saya cukup yakin kayaknya setiap dari kita di sini pengen anak-anak kita berhasil. Saya yakin nggak ada satupun di sini yang pengen anak-anaknya menderita dan sengsara. Buat saya itu why saya yang sangat kuat, yang membuat saya belajar tentang ini. Ini yang membuat saya rindu sekali untuk men-sharingkan. Dan tentu saya nggak mungkin bisa men-sharingkan semuanya dalam 1 jam. Karena trainingnya aja 2 hari full. Tapi saya memberikan, makanya saya bilang 101. Ini dasar dari dasar nih.
ini basicnya nih. Ini sesuatu yang membawa kita ke dalam perjalanan menjadi lebih baik. Sehingga saya harapkan ini menjadi sebuah start aja, sebuah dorongan buat kita untuk kita benar-benar mulai memikirkan, saya mau jadi orang tua yang seperti apa ya? Kemampuan dari kemampuan-kemampuan itu yang saya belum punya apa ya? Apa yang bisa saya tambahkan lagi dalam diri saya? Apa yang bisa saya pikirkan tentang diri saya? Apa yang bisa saya rasakan lagi tentang diri saya? Apa yang bisa saya katakan lagi yang keluar dari mulut saya? Dan apa yang bisa saya lakukan lagi dari tubuh saya untuk menjadikan anak-anak saya berdaya? So, semoga itu Terima kasih. menjawab, Pak Lukman. Iya, semoga Pak Lukman tadi cukup terjawab. Lanjut lagi ya, Ko Irfan. Silahkan, lanjut lagi. Dari Bu Sinta, neurosemantik apa bedanya dengan NLP? Neurosemantic is NLP. Namun NLP yang di leverage. NLP yang di dalam istilahnya go meta. Go meta itu artinya go higher, lebih tinggi, lebih masuk ke dalam ranah pikiran dan pemaknaan. Jadi neurosemantics is NLP. Tetapi ditambahkan dengan meta state, ditambahkan dengan bagaimana seseorang memahami cara berpikirnya sendiri, bukan hanya pikirannya, tapi juga pikiran tentang pikirannya, perasaan tentang pikirannya, perasaan tentang perasaannya, dan bagaimana pikiran kita yang tidak terbatas itu secara self-refleksif, bagaimana kita berpikir terus tentang pikiran kita yang tidak pernah berhenti. Karena kenyataan yang sedang kita hidupi itu adanya di sini. Bagaimana kita berbicara di sini, itu yang akan keluar dalam bentuk kata-kata dan perilaku. Nah, neurosemantics di dalam pemaknaannya itu sendiri yang sangat kuat. Sehingga kita mencari why, bukan hanya how. Richard Bandler pernah mengatakan NLP is a trail of technique. NLP is an attitude that leaves behind a trail of technique. NLP adalah sebuah sikap yang punya banyak cara. Nah, neurosemantics menguatkan sikapnya. Sikapnya apa? Sikapnya adalah curiosity, selalu ingin belajar, selalu ingin tahu, dan juga always having fun. Have fun. Bahwa jadikan sesuatu itu fun, dan menjadikan segala sesuatu itu sebuah permainan di mana kita bisa win the inner game. Memenangkan pertarungan di dalam pikiran kita, supaya kita bisa memenangkan pertarungan ataupun hidup yang ada di luar. Nah, kalau kata-katanya di makna adalah menang di dalam, menang di kehidupan. Begitu pula dalam hal parenting. Bagaimana kita punya pemikiran yang baik dan benar tentang parenting, bagaimana kita memaknai parenting dengan benar, bagaimana kita memaknai tanggung jawab kita dengan benar, sehingga perilaku kita pun akan bisa dijalankan dengan benar. Jadi lebih kepada pemaknaannya. Jadi kalau boleh saya singkat, neurosemantik itu NLP, tetapi di situ diperdalam dengan memahami tentang makna, agar setiap yang kita lakukan itu merupakan kemenangan dari pemikiran, yang kemudian juga ditunjukkan dengan kemenangan kita menghadapi tantangan di kehidupan. Gitu ya, Ivan? Oke. Iya. Ada yang minta info kelas. Kalau Bapak Ibu masih ada di grup Meta Coach Cafe, nanti kita akan sarankan untuk masuk ke grup diskusi. Nah, setiap kelas-kelas di neurosemantik biasanya akan diinfokan di grup-grup diskusi tersebut. Kita sudah ada 3 atau 4 ya grup diskusi tersebut. Jadi kalau mau tetap ya, info akan di situ atau di website. Iya, bisa di situ atau juga bisa lihat di website. Nah, nanti juga untuk acara hari ini rekamannya akan ada di website ya, Pak Irfan ya. Juga di kelas-kelas neurosemantik sebelumnya, Meta Cafe atau Insitalk juga bisa dilihat rekamannya di website. Nah, saya sadar apa yang saya sampaikan itu karena 101 mungkin sifatnya sangat basic dan sangat mendasar. Maka kalau ada pertanyaan yang spesifik, silahkan nih. Ini waktunya nih. Ini waktunya kalau teman-teman yang punya sesuatu yang spesifik tentang menjadi orang tua, silahkan, feel free. Karena Ya, walaupun ini masih ada setengah jam, kita punya banyak waktu kok. Tenang aja. Ya, ini ada sebuah chat tadi yang masuk ke saya. Mungkin saya tidak bahas keseluruhan. Saya hanya menggarisbawahi pada satu hal yang menjadi concern dari beliau yang japri ke saya. Beliau bertanya tentang bagaimana saya
memutuskan bahwa tindakan saya itu berlebihan atau tidak? Nah ini berlebihan apa tidak? Oke. Mau jawaban jujur atau jawaban menyenangkan nih? Jujur aja lah. Sayangnya kita nggak akan pernah tahu. Sayangnya kita nggak akan pernah tahu. Apalagi kalau itu didasari oleh emosi ya. Ketika kita emosi maka kita kan nggak berpikir. Maka yang bisa dilakukan adalah menyadari bahwa apapun yang kita lakukan akan ada konsekuensi. Kalaupun sampai berlebihan, maka konsekuensinya yang berikutnya adalah bagaimana cara kita memperbaikinya. Maka di situ perlu terus berdaya, perlu terus belajar untuk mengendalikan diri, sehingga kalaupun sampai berlebihan, saya tahu konsekuensinya dan saya akan minta maaf. Satu, saya akan memperbaikinya bagaimanapun caranya. Saya akan terus memperhatikan anak saya dengan respon-respon yang dia berikan. Karena apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, anak kita akan merespon. Dari respon itu baru kita bisa menilai apakah itu berlebihan apa enggak. Tetapi pada saat itu terjadi, itu udah telat. Maka salah satu yang tadi kita bicarakan adalah bagaimana saya punya nilai diri yang benar. Ketika saya sudah salah melakukan, itu nggak mengurangi nilai saya sebagai manusia, tapi saya sadar bahwa saya salah melakukan. Dan kalaupun saya minta maaf sama anak saya, itu nggak mengurangi harga diri saya sebagai orang tua. Makanya punya nilai diri yang baik dan benar fungsinya adalah supaya saya merasa aman dengan diri sendiri, supaya saya nggak perlu personalisasi. Personalisasi itu seperti ini. Saya sudah salah nih, aduh gue bego banget ya. Aduh gue dari dulu begini terus deh. Kenapa sih udah belajar tapi kok masih begini terus? Udah tua tapi masih kayak anak kecil. Aduh gimana ya? Aduh nanti anak gue gimana ya? Mempersonalisasi kepada diri sendiri, lalu akhirnya take it personal. Dan itu kalau di sisi yang menyedihkannya ya. Tapi kalau di sisi yang lainnya lagi nih, di sisi yang over ekstrim lagi, dia personalisasinya gini, saya orang tua, kamu dengerin saya. Saya nih bapakmu, kamu belum lahir, saya udah ini, itu. Kamu dengerin. Karena, padahal dia tahu dia salah nih. Akhirnya karena dia nggak merasa aman, nggak merasa cukup baik dengan dirinya, nggak merasa secure dengan dirinya sebagai orang dewasa, maka kalau dia nggak nyerang, ya dia lari. Itu cara pikir anak-anak. Begitu pula ini bukan hanya di dalam parenting, tapi di dalam kehidupan secara umum pun begitu. Karena orang-orang yang aman dan nyaman dengan dirinya, dia akan nyaman dengan ketidakpastian. Sayangnya apa yang kita lakukan itu tidak ada kepastiannya. Kita hanya bisa melakukan dan bersiap untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang dilakukan. Itu namanya hidup yang bertanggung jawab. Hidup dewasa ya begitu tuh. Bagaimana saya melakukan, lalu saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, konsekuensi apapun saya hadapi. Begitu pula dengan Jadi parenting. dalam hal ini salah atau benar itu merupakan sesuatu yang mungkin masih salah atau benar itu masih menjadi sesuatu yang garis tegasnya mungkin belum bisa ditarik ya. Karena dari sudut pandang mana kita berdiri mungkin begitu. Salah benar pun relatif kok. Salah benar berdasarkan kriteria apa? Sebagai orang tua kita yang menciptakan culture itu tuh. Benar salah di dalam keluarga kita adalah seperti ini. Karena kalau keluarganya semua isinya penyamun, yang benar itu adalah menjadi seorang pencuri dan penyamun. Ini salah dan benar itu menurut standar yang kita ciptakan, koridor yang sudah kita ciptakan, makanya perlu menciptakan boundaries. Yang mana di dalam keluarga kita itu benar dan salah. Namun di dalam diri kita sadar aja begini, bahwa kebenaran yang kita pegang belum tentu juga akan selamanya jadi kebenaran. Contohnya, Pluto itu saya tahu dari dulu adalah sebuah planet. Ternyata sekarang udah bukan planet. Saya darahnya AB. Dulu waktu saya kecil belajar darah AB itu paling enak, bisa terima darah apapun katanya. Ternyata sekarang digantikan dengan kebenaran lain, bahwa AB hanya bisa terima AB. O hanya bisa memberikan kepada O. Itu kebenaran yang digantikan dengan kebenaran. Maka yang tadi saya bilang bahwa masa depan itu kita nggak bisa pastikan nih akan jadi seperti apa, tapi kita bisa menentukan saat ini sekarang saya mau melakukan apa. Maka berdamai dengan kebenaran yang ada dalam diri saya bisa suatu saat tergantikan dengan kebenaran yang lebih benar. Maka saya nggak suka kata benar salah. Kita itu selalu benar menurut pikiran kita sendiri-sendiri. Jadi
walaupun teman-teman sudah belajar ini bukan mengartikan bahwa ada satu cara menjadi orang tua yang paling benar. Enggak. Selama ini kalian sudah benar. Tinggal saya menawarkan sebuah kebenaran dari sisi neurosemantics. Kalau mau pakai silahkan. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Enggak ada yang maksa kok. Sehingga cara yang benar menurut saya itu pasti benar. Siapapun saya. Tinggal mana yang berguna, mana yang enggak. Nah, gimana caranya tahu berguna apa enggak? Respon dari anak. Respon dari anak itu adalah barometer kita, apakah saya sudah melakukan apa yang saya inginkan. Kalau saya mengajarkan anak saya untuk menjadi anak yang baik, tetapi ternyata dia jadi tidak baik, maka ada cara saya di dalam mengajarkan dia yang akhirnya menjadikan dia seperti itu. Nah, selama ini kan suka diperdebatkan nih, nature apa nurture? Apakah anak itu terlahir dengan set genetika, karakter, etika tertentu? Apa karena dibentuk dari budayanya? Jawaban yang tepat adalah dua-duanya. Genetika dan nurture. Tapi itu semua bisa dikendalikan. Bisa diatur, bisa di coach, bisa diajarkan, bisa dibatasi, bisa di culture, bisa kita membuat sebuah budaya di dalam lingkungan keluarga kita. Ada satu pepatah dari Afrika, seingat saya. It takes a village to raise a child. Dibutuhkan orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Karena budaya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak kita bertumbuh berkembang. Di rumah baik-baik, tapi kalau di sekolah bukan sekolahan yang baik, dia akan belajar dari budaya itu dan dia akan bawa budaya itu ke rumah. Di rumah tidak baik, tapi ketemu dengan guru di sekolah yang sangat menyayangi dia, sangat membantu dia akan membawa budaya itu ke rumah. Maka it takes a village to raise a child. Thank you, Pak Irfan. Hmm. Lanjut boleh? Boleh lanjut, masih punya banyak waktu. Ada pertanyaan dari Pak Joni. Hai, Anak Pak Joni. seperti pemain yang dilatih oleh 2 orang pelatih karena orang tua 2 orang. Oh, ini Bapak sama Ibu kali ya? Iya, Bapak sama Ibu. Nah, itulah pentingnya. Kenapa kalau mau menjadi orang tua yang baik dan memberdayakan anak, Bapak sama Ibu itu perlu sepaham. Sayangnya setiap kali ada kelas parenting yang banyak ikut biasa tuh ibunya. Bapaknya nggak ikut. Maka ibu-ibu ya, kalau yang sudah ikut kelas parenting, udah belajar banyak, tolong ajarin bapak-bapaknya. Ini pun saya begitu. Istri saya belajar parenting itu jauh lebih banyak daripada saya. Saya justru belajar dari dia. Saya hanya menambahkan sisi neurosemanticsnya aja. Tapi kalau konten, banyakkan istri saya. Nah, kenapa perlu sepaham? Karena anak-anak itu butuh struktur. Kalau bapak sama ibu tidak berada di dalam struktur yang sama, kacau tuh dia. Nanti anak-anak itu paling pintar adu domba ya, Bapak Ibu ya. Adu domba dalam arti anak-anak itu paling jago ngetes boundaries. Makanya kenapa kita perlu punya skill boundary yang kuat nih. Termasuk salah satunya adalah kesepahaman antara Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita tidak punya batasan yang jelas, anak-anak itu akan ngetes boundaries kita. Dia akan selalu melebarkan boundariesnya. Dia akan selalu ngetes seberapa jauh dia bisa menggunakan boundaries itu. Jadi kesepemahaman antara Bapak dan Ibu. Berarti perlu ada pemahaman yang sama antara Bapak dan Ibu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya, Coach? Caranya apa nih? Punya kesepemahaman antara Bapak dan Ibu? Iya. Jawabannya sebenarnya simple. Cuma kadang-kadang tidak semudah itu. Maria Mercedes, bosan kan pakai Ferguson ya. Komunikasi, ngobrol, me time. Salah satu yang saya pelajari dari John Gottman adalah punya waktu di mana orang tua berbicara tentang hal-hal penting yang memang dikhususkan setiap minggu. Dan di dalam waktu khusus itu bukan menyerang, bukan menyalahkan, tapi mencari solusi. Jadi punya waktu khusus berdua. Kalau bahasa di Indonesia ya kencan lah. Ada waktu kencan berdua di mana bisa membahas hal-hal penting tanpa anak. Tentu komunikasi itu nggak semudah seperti itu. Karena komunikasi itu nantinya dua-duanya, ayah dan ibunya, sangat disarankan untuk belajar untuk mengendalikan dirinya,
menjaga state-nya, punya nilai diri yang benar, bukannya saling menyalahkan dengan cara pikir anak-anak, bukan dengan menghakimi, bukan dengan mengeneralisasi, bukan dengan emosional, bukan dengan personalisasi, tapi dengan cara pikir orang dewasa bahwa kalian berdua, ibu dan ayah, sudah diberikan tanggung jawab, sudah menyatu menjadi satu sebagai orang tua yang mendidik. Tentu dengan karakter masing-masing ya, karena ketika orang tua saling memahami satu sama lain, saling melengkapi. Karena ada kelemahan saya, di mana itu kekuatan istri saya. Ada kelemahan istri saya yang di mana situ kekuatan saya. Dan ya dibutuhkan komunikasi untuk memahami itu semua. Dan itu dimulai dari yang langkah yang pertama ya Pak Irfan, mengenali diri sendiri itu yang paling penting. Bagaimana tendensi diri sendiri, semantikanya, dan itu dilakukan dengan sering menziarahi ruang dalam, betul ya? Baru setelah itu bisa menjalin dengan pasangan. Benar nggak, Ko? Betul, betul. Selalu dimulai dari diri sendiri. Pokoknya kalau belajar neurosemantik semua dimulai dari diri sendiri deh. Nggak bisa nyalain orang lain. Siap, siap. Oke, lanjut kok untuk pertanyaan dari Budian. Seringkali saya melarang anak saya melakukan sesuatu, tapi seringkali saya sendiri melanggar hal tersebut karena merasa berkuasa terhadap anak. Bagaimana membuat diri bisa selaras dengan apa yang kita perintah atau larang ke anak, atau apa yang orang tua perintah atau larang ke anak berlaku juga ke orang tua? Ya, itu namanya kongruensi. Kongruensi dalam arti gini. Jangan main handphone di meja makan, tapi sendirinya main handphone gitu di meja makan. Kenapa sih kok ayah main handphone? Ayah lagi kerja, nak, lagi cari duit supaya kita bisa makan. Sekali lagi, anak-anak itu akan meniru orang tuanya. Kalau kita nggak kongruen, maka kita sedang mengajarkan anak kita untuk bisa kongruen. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa selaras dengan diri sendiri, maka cari tahu apa pentingnya. Apa pentingnya saya memberikan larangan ini kepada diri saya dan menjadi contoh buat anak saya. Kalau itu penting banget pasti dikerjain. Kalau nggak dikerjain berarti nggak penting. Jangan bullshit lah. Jadi kalau memang nggak penting pasti nggak dikerjain. Tapi kalau penting buat saya untuk menjadi contoh anak saya dengan saya menjadi selaras dan kongruen, mengikuti peraturan yang sudah saya buat di dalam keluarga ini, maka cari aja pentingnya. Tanyain aja 5 kali. Dari setiap jawabannya apa pentingnya. Jawaban berikutnya apa pentingnya. Jawaban berikutnya apa pentingnya. 5 kali aja. Sampai menemukan yang sangat penting sehingga itu menjadi biasa, ya itu menjadi normal gitu. Ya karena ini penting ya memang begitu. Ya contohnya yang kita terapkan di keluarga kita itu tidak ada handphone di meja makan. Apa pentingnya? Supaya saya sama anak bisa komunikasi dengan lebih leluasa. Apakah selalu terjadi komunikasi? Enggak juga. Lalu apa pentingnya bisa berkomunikasi? Karena dengan begitu kita punya kedekatan di dalam keluarga. Apa pentingnya punya kedekatan di dalam keluarga? Kita jadi lebih bonding sebagai sebuah keluarga. Apa pentingnya bonding sebagai sebuah keluarga? Maka kita punya cinta kasih di dalam keluarga. Apa pentingnya punya cinta kasih dalam keluarga? Anak-anak saya nantinya akan punya cinta kasih kepada anak-anak mereka. Dan menjadi contoh. Jadi tanyakan aja 5 kali apa pentingnya. 5 kali ya, Coach ya? Mau 7 kali, mau 9 kali juga boleh. Sampai menemukan titik di mana ternyata sudah tidak terbantahkan. Oke, lanjut dari Bu Juni. Malam, Coach, izin bertanya, anak laki bungsu saya berusia 16 tahun, sekarang dia lagi mencari jati dirinya. Menurut saya, untuk belajar dia kurang serius sekarang, dan lagi bucin-bucinnya, Coach. Mohon penjelasannya. Ini yang sebentar lagi akan saya alami sama anak saya nih. Ini, umur 12 sampai 18 tahun, dia sedang belajar bagaimana caranya untuk bisa bersosialisasi dengan lawan jenis. Sehingga sangat normal, sangat normal. Sebelumnya tentuin dulu nih koridornya, karena jangan sampai kalaupun sedang bucin-bucinnya jangan sampai kebablasan gitu ya. Koridornya sebagai orang tua kita perlu tentuin dulu koridornya. Oke, kamu kalau mau suka dengan lawan jenis maka ini koridornya nih di keluarga kita, ini yang penting. Berikutnya adalah anak kalau udah lewat umur 12 tahun maka lama-lama perlu diginiin ya. Kalau anggap ini jam 12, ini jam 6. Anak di bawah 12 tahun itu satu lurus, komunikasinya itu satu arah.
Semakin dia bertumbuh usianya sampai nanti dia dewasa, perlu makin lama tuh makin begini nih. Bukannya lagi top down, tapi bentuknya komunikasi. Semakin ke arah jam 3:45. Jadi datar. Jadi setara. Kalau begini kan orang tua di atas, anak di bawah. Tapi begitu umur 12 tahun, perlu mulai di-shift. Jam 1 lewat jam panjangnya ke 7 misalnya. Perlu mulai ada komunikasinya. Bukan lagi top down, tapi mulai menanyakan anak kamu maunya apa, keputusan kamu apa. Umur 12 itu adalah saat di mana dia perlu belajar bertanggung jawab. Begitu naik umur 14, turun lagi. Jam 2, jam panjangnya di 8. Sampai nanti setara. Begitu anak udah umur 15-16 itu udah perlu mulai diajarkan untuk bisa berkomunikasi seperti orang dewasa. Jadi bukan berarti ditekan, kamu nggak boleh bucin dong, kamu nggak serius dong, tapi mulai coba pahami dia. Dia berada di dalam tahap apa. Saya pun belajar sama anak saya yang gede. Dari kecil itu kita paksa untuk belajar piano. Sampai suatu saat dia nangis dan bilang dia nggak mau belajar piano sebenarnya. Hanya karena untuk menyenangin mama aja. Dari situ baru kita sadar selama ini kita udah terlalu top down. Kita lupa untuk menanyakan apa yang dia mau. Sehingga sekarang kita udah bebaskan dia untuk memilih dia maunya apa. Mulai membiasakan dia untuk memilih. Anak saya juga sekarang lagi keranjingan main game. Tapi main gamenya itu dia bisa sampai masuk ke top 15 Asia Tenggara. Grupnya dia. Maka yang saya lakukan adalah mulai memahami apa yang membuat dia main game. Apa yang membuat dia lebih senang main game daripada bermain sama kita. Bisa jadi itu kesalahan saya juga. Karena saya nggak memberikan waktu saya buat dia ketika dia masih kecil. Saya kerja, istri pun kerja, jadi dia lebih cenderung suka bermain. Sedangkan dia bersama dengan teman-temannya, sekarang dia merasa nyaman sama teman-temannya. Teman-temannya itu main terus sama dia. Bahkan di situ mulai ada perempuannya lagi nih, yang main bareng-bareng nih. Rame-rame nih, berenam ada 2 perempuan nih. Jadi itu drama-drama bucin bentar lagi kayaknya saya akan ngalamin tuh. Nah, tapi dari situ saya kasih koridor nih. Oke, dia boleh main asal saya tahu faedahnya dia main apa. Ternyata di situ dia mengembangkan ilmu komunikasi dia belajar untuk menjadi leader, dia belajar untuk bisa berkonflik, sehingga saya mengambil pelajaran, oh ternyata main game itu tidak selamanya jelek. Maka koridornya saya yang set. Termasuk waktunya. Kalau udah sampai kelebihan, ya pasti saya akan marah. Saya akan bilang cukup dengan tegas, nggak boleh main lagi. Kamu kalau main lagi, maka konsekuensinya adalah ini. Dia belajar konsekuensi. Jadi, kalaupun dia belajarnya nggak serius, dan dia sedang bucin-bucinnya, pahami aja. Karena anak-anak umur segitu itu normal. Mereka mulai melihat lawan jenis, normal kok. Yang parah adalah ketika kita membuat itu menjadi sesuatu yang nggak normal, nanti dia akan mempertanyakan. Jadi gue boleh nggak sih nih gini-gini pacaran? Sampai akhirnya, udahlah nggak usah pacaran, nggak pusing lah, ntar ngurusin sama ibu lah. Jadi pahami aja dulu. Ajak dia Kalau nggak ngobrol, tertarik sama lawan jenis malah repot ya kok. malah pusing ntar. Ya, jangan, nggak apa-apa. Jadi biarinin aja. Jadi ini sekarang anak-anak saya juga kayaknya lagi masa-masa cemburu. Biarinin aja. Selama ada koridornya lagi ya, koridornya jelas ya. Semoga itu menjawab ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya memang seperti yang Kak Irfan tadi, ini pembicaraan masih sangat mendasar ya. 101 nih, 101. Nanti Ya, mungkin nanti ada kalau mau seri-seri berikut. 102, 201 ya nanti lah ya. Ya, tadi kita udah bicara tentang anak kecil sampai remaja, sampai itu kan setiap bagian itu banyak ceritanya ya, yang nggak bisa dibahas dalam satu pertemuan mungkin ya, Iya, iya. satu-satunya aja gitu. Iya. Nah, dari Mbak Tias. Halo Mbak Tias. Hai Mbak Tias. Inti. Hai Bunda, Inti. hai Kak Irfan. Iya, aku bacain ya. Inti dan kunci utamanya jadi selalu memulai dari memahami utuh terlebih dahulu diri sendiri. Betul ya, Pak Irfan? Oh, pinter ya. Mbak Tias memang paling pinter. Jawabannya ya. Next. Setelah berapa kali baru dibilang pinter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kalau nggak pinter tadi tanya siapa trainernya kan kasihan Om ya. Nah kan ya. Ada Oma kan, dan gue lapar sama Oma. Oke, lanjut ya dari Bu Nabila. Dalam satu keluarga yang memiliki 2 anak misalnya dengan pola asuh yang sama tapi hasilnya berbeda. Itu sebabnya apa? Nah, itu salah satu mitosnya tuh. Karena anak kita nggak sama.
Anak kita itu punya disposisi yang nggak sama karena mereka itu sedang belajar untuk menciptakan kenyataan di dalam diri mereka sendiri. Walaupun pola asuhnya, cara kita berbicaranya itu sama, tapi setiap anak itu punya referensi pemikiran yang berbeda-beda. Maka sudah pasti akan berbeda. Di dunia ini nggak ada satupun anak yang sama. Mau kembar berapapun dengan orang tua yang sama, pasti tiap anak punya pengalaman yang beda-beda. Kalau pengalamannya beda-beda, maka referensinya pasti beda-beda. Kalau referensinya beda-beda, maka anak itu dengan kemampuan otaknya untuk menyimpulkan juga pasti akan berbeda-beda. Jangankan begitu, beda waktu aja. Anak kita misalnya yang umur 8 tahun. Anak saya yang besar waktu saya mengasuh dia, saya sangat keras, sangat otoriter. Anak saya yang perempuan, sama nih, sama-sama anak saya kan. Begitu saya mulai keras dikit, dia nangis. Begitu dia nangis, saya yang luluh. Nggak tega gitu, anak perempuan nangis kan. Itu aja udah beda tuh. Kalaupun misalnya anak saya yang kecil juga laki-laki gitu. Saya mau pakai cara otoriter seperti apapun, hasilnya belum tentu sama juga. Itu sudah memang kodratnya seperti itu. Jadi walaupun pola asuhnya sama, orang tuanya sama, tapi karena pengalamannya, cara berpikir anak itu yang terbentuk di dalam diri dia itu sendiri berbeda-beda, ada nggak kesamaan? Pasti ada kesamaan. Tetapi saya rasa terlalu naif kalau kita menganggap bisa 100% sama. Nggak mungkin. Dan itu menjadikan hidup seru kan. Bayangin kalau anak kita tuh semua sama gitu perilakunya, bosen banget. Jadikan itu sesuatu yang menyenangkan aja, make it fun aja. Jadi dengan pola asuh yang sama, ya hasilnya tentu akan berbeda. Itu udah secara natural ya, udah secara alamiahnya akan seperti itu. Siap kok. Nah, mungkin pertanyaan dari Bu Nabila ini sebetulnya bisa kita gabungkan dengan kesimpulan di hari ini yang saya tulis nih, Kak Irfan, insight yang saya dapat bahwa untuk mampu melakukan parenting 101, nomor 1 adalah kita perlu mengenali diri sendiri, kemudian mempelajari anak. Nah, ini kaitannya mungkin dengan situasi yang berbeda-beda dari anak tadi, baik usia, gender, kemudian situasi mungkin yang terjadi pada saat kita sedang mendampingi anak. Kemudian kita juga perlu belajar tentang ilmu psikologi perkembangan anak. Tadi Kak Irfan sempat mengatakan Erikson dan Piaget. Kemudian kita belajar ilmu berkomunikasi agar komunikasi yang kita lakukan bersama anak itu appropriate. Kemudian belajar menjaga state kita, di mana state itu ada state mencintai tanpa syarat, state percaya dan menghormati anak, state sabar, bahwa anak-anak itu punya waktu sendiri tidak bisa dipaksakan, state tegas tapi dengan dasar cinta, state kongruensi yaitu selaras dengan diri sendiri, dan state mengendalikan diri sendiri. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Kor Irfan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang kita perlukan tadi, skill untuk bisa melakukan parenting 101 dengan pertama kita perlu membayangkan state yang akan kita capai, kemudian menggunakan tubuh untuk bergerak, mengikuti state yang kita bayangkan, dan kemudian itu akan menimbulkan jati diri yang benar sebagai seorang parent yang juga manusia, yang punya harga, dan kalau toh pun kita gagal, itu sebenarnya yang gagal adalah karena kita kurang skill saja, bukan kepribadian kita yang cacat, ya, yang kurang sempurna. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa perbaiki dengan meningkatkan skill-skill tadi. Gitu ya, Kak Irfan? Saya tidak bisa menyimpulkan dengan lebih baik pun. Terima kasih banyak sudah disimpulkan. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu semua, terima kasih juga kehadirannya. Terima kasih Kak Irfan, malam ini cukup banyak catatan saya tentang parenting 101. Kalau masih perlu mengulang lagi apa yang didapat hari ini, silahkan buka website Neurosemantik. Nanti linknya akan dibagikan di grup ya, untuk bisa klik langsung. Soalnya kalau ngomong mungkin nanti salah ejaan, salah huruf besar, huruf kecil seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan untuk penutup, Kak Irfan? Anak-anak adalah hadiah terindah.
Maka untuk menjadikan mereka berdaya, jadikan diri kita berdaya terlebih dahulu. So, to your highest and best. Terima kasih banyak Ko Irfan, terima Terima kasih kasih banyak semuanya. ibu-ibu. Selamat istirahat. Semoga Selamat apa yang kita terima hari istirahat. ini bisa membekali kita semua menjadi orang tua yang lebih baik. Amin. Foto. Yuk kita foto yuk. Ya, yuk. Ayo, Ko Irfan foto? Ya. Boleh. Ayo. Sebentar. Yuk, Ayo nyalain dulu buka. dong videonya. Kalau yang sudah laya-laya nggak apa-apa. Yang udah lele nggak mau juga nggak apa-apa. Pasti ada namanya kok. Siap. Ya. Ada 2 layar ya. So, jadi mari kita tahan. 1, 2. Ya. Nah, jangan chat dulu nih. Kalau chat ntar keluar foto. Siap. 1, 2. Layar yang kedua. Tahan giginya. 1, 2. Sip. Oh, terima kasih semuanya. Semoga ini sesuatu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Selamat istirahat. malam. Selamat Terima malam. kasih. Ko Irfan, Bunda Terima Next. kasih Ko Sama-sama. Irfan. Terima Ada kasih Pak Mbak Indra. Eni. Bermanfaat sekali Om Matias. ilmunya. Alhamdulillah. Ada Terima Coach kasih, Erni ya. sampai ketemu. Iya, Iya, sampai Mbak Linda. ketemu. Aku nggak disapa Mbak Tari. Sampai ketemu lagi. Ada juga kok. Ada Mbak Asti. Oh, ada As. Ada Bunda Uti, ada Asti, Mbak ada Uti, siapa lagi nih? Mbak Aku Asti. males ya nggak bisa buka Nostalgia, kamera nanti nostalgia. pada shock loh. Udah pakai sarung sama daster loh. Nggak apa-apa. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Pengen ikut trainingnya Pak Ko Irfan. Ya, nanti di Silahkan. info di grup Itu ya, ada Bu. Asti tuh. Kontak Asti Ya, aja. baik. Ya, terima kasih Mbak Asti. Terima Pak kasih. Irfan. Ilmunya luar biasa Ah, hari ini. Alhamdulillah. Nah, yuk. Baik. Bye-bye.